Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Ipayanti, dosen S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Kesehatan Anak. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Interaction merupakan interaksi antara dosen dan mahasiswa ataupun interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Assessment merupakan adanya pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Anak yang saya ampu merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 5 Prodi Sarjana Kebidanan Universitas Aisyah Pringsewu dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Deskripsi singkat mata kuliah Ilmu Kesehatan Anak adalah ilmu yang membahas tentang keadaan kesehatan, upaya promosi dan preventif, penanganan bayi beresiko, bermasalah, dengan penyakit, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan asuhan komplementer, serta rujukan pada bayi dan balita. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu konsep dasar kesehatan anak, konsep pertumbuhan bayi dan balita, konsep perkembangan bayi dan balita, bayi risiko tinggi dan bermasalah, serta penata laksanaannya, penyakit-penyakit yang lazim pada bayi dan balita yang terjadi di Indonesia, pertolongan pertama pada kecelakaan pada bayi dan balita, konsep asuhan kebidanan komplementer pada bayi dan balita berdasarkan evidence base, serta mekanisme dan proses rujukan bayi dan balita. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis keadaan kesehatan bayi dan balita di Indonesia, mampu melaksanakan pemeriksaan pertumbuhan, mampu melaksanakan pemeriksaan perkembangan, mampu mempraktikkan penanganan bayi risiko tinggi, mampu mempraktikkan penanganan masalah atau penyakit yang lazim terjadi pada bayi dan balita, mampu menentukan pertolongan pertama pada kecelakaan bayi dan balita, mampu melaksanakan asuhan kebidanan komplementer pada bayi dan balita berdasarkan evidence base, serta mampu membahas mekanisme dan proses rujukan pada bayi dan balita. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan dengan sinkron atau tatap muka penuh. Metode pembelajaran dengan ceramah, diskusi kelompok, presentasi, demonstrasi, dan penugasan. Interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dosen menyampaikan materi secara interaktif. Dosen tidak hanya menyampaikan materi satu arah, tetapi mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis melalui pertanyaan terbuka. Mahasiswa didorong aktif bertanya dan mengemukakan pendapat. Dosen akan menanggapi dengan penjelasan untuk memberikan pembahasan yang lebih mendalam. Dosen memberikan tugas individu atau kelompok, kemudian dosen memberikan umpan balik. Perkuliahan dilaksanakan selama 14 pekan, ditambah 2 pekan untuk evaluasi UTS dan UAS. Untuk teknik penilaian serta indikator, yang pertama aktivitas partisipatif dengan bobot 30%. Indikator penilaian terdapat pada rubrik penilaian sikap, rubrik penilaian kegiatan prakelas, dan rubrik penilaian keaktifan dalam kelas. Yang kedua, menggunakan ujian tertulis, bentuk soal, pilihan ganda, esai, atau soal studi kasus dengan bobot, kuis 5%, UTS 10%, UAS 10%. Indikator penilaian mahasiswa mampu memahami seluruh kemampuan yang diharapkan. 3. Ujian praktik dengan bobot 20%, mampu melaksanakan pemeriksaan pertumbuhan, pemeriksaan perkembangan, pemeriksaan dan penanganan bayi balita risiko tinggi, dan menggunakan unjuk kerja atau format penilaian praktikum. Yang keempat, proyek dengan bobot 20%, indikator penilaian menggunakan rubrik penilaian proposal, rubrik penilaian proyek. Yang kelima, tugas dengan bobot 5%, mahasiswa menyusun laporan studi kasus, menyusun makalah, mahasiswa melakukan presentasi, kemudian mahasiswa membuat video. Indikator penilaiannya menggunakan rubrik penilaian makalah, rubrik penilaian presentasi, dan penilaian unjuk kerja.
Demikianlah pemaparan mata kuliah Ilmu Kesehatan Anak. Berikut adalah cuplikan proses kegiatan pembelajaran tatap muka. Semoga video ini menjadi bahan pertimbangan syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Sudah hadir semua. Nanti setelah pertemuan Ibu ini, akhir pembelajaran kalian bisa isi presensi yang melalui pelani. Dan pelani nanti akan ditutup setelah 30 menit dari mata kuliah ini. Baik, hari ini kita akan belajar mata kuliah Ilmu Kesehatan Anak. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Nah, untuk pertemuan hari ini, topiknya adalah pemeriksaan perkembangan bayi dan balita. Nah, kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan perkembangan bayi dan balita. Jadi nanti kalian akan mendapatkan materi dan kemudian kalian akan melakukan praktikum di laboratorium dan akan melaksanakan praktik juga secara mandiri di lahan. Di lapangan, jadi kalian nanti bisa mencari balita untuk melakukan pemeriksaan perkembangan ini. Ya, nah sebelum kita masuk ke materi pemeriksaan perkembangan, Ibu akan mengulas materi yang pada pertemuan sebelumnya, pertemuan ketiga. Masih ingat? Masih ingat. Nah sekarang siapa yang bisa menyebutkan perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Oh ya, silahkan Rizka. Jadi perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu, pertumbuhan itu bertambah ukuran berat badan, panjang atau ideal berat badan, dan ukuran lingkar kepala. Sedangkan perkembangan itu bertambah peningkatan kemampuan motorik gerakan halus dan motorik kasar bicara serta sosialisasi kemandirian. Cukup. Oke, bagus sekali ya jawabannya Rizka, benar ya adik-adik ya. Nah kemudian tadi Rizka sudah menyampaikan ya aspek-aspek perkembangan, ada motorik halus, motorik kasar, sosial kemandirian, dan bahasa. Nah sekarang siapa yang bisa menyebutkan contohnya ya? Oke baik, silakan Risa. Jadi motorik kasar itu berhubungan dengan kemampuan balita yang melibatkan otot besar seperti berjalan, tengkurap, berdiri. Sedangkan motorik halus itu kemampuan balita yang melibatkan otot halus dan memerlukan koordinasi yang cermat seperti meronce, menyusun kubus, memegang sendok. Sekian Ibu. Oke baik. Nah benar ya jawaban dari Risa. Nah sekarang untuk aspek sosial kemandirian dan bahasa ya. Nah Ibu rasa kalian sudah bisa ya untuk mengenai paham dengan konsep perkembangan. Kemarin kan sudah kita bahas, kemudian ya juga untuk tahap perkembangan juga sudah kita bahas. Nah ini adalah pemahaman awal di mana kita bisa untuk melakukan pemeriksaan perkembangan bayi dan balita ya. Nah, untuk pemeriksaan perkembangan bayi balita ini biasanya kalau di Indonesia kita pakai buku KIA ya. Nah, buku KIA ini bisa digunakan oleh ibu dari bayi balita ya. Sementara petugas kesehatan, kemudian kader, kemudian ada guru TK juga biasanya menggunakan yang namanya KPSP. Ada yang pernah dengar KPSP itu apa? Ada? Belum ya? Nah, KPSP adalah kuesioner pra-screening perkembangan ya. Nah jadi kuesioner ini akan digunakan oleh tenaga kesehatan. Kemudian melalui kuesioner ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya ada 9 sampai dengan 10 pertanyaan ditanyakan kepada pengasuh atau orang tua. Kemudian di sini juga di kuesioner ini ada kata-kata berupa perintah ya. Jadi diperintahkan kepada petugas kesehatan atau orang tua untuk memperagakan agar anak bisa melaksanakan tugas perkembangan tersebut. Ini sampai di sini masih ngambang ya. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi kuesioner ini kita bisa menginterpretasikan ya.
apakah anak itu perkembangannya sesuai dengan usianya, ya. Kemudian apakah anak tersebut perkembangannya meragukan, gitu, bisa atau tidak, gitu. Kemudian atau ada penyimpangan, ya. Jadi melalui kuesioner ini kita bisa mendeteksinya. Dan bagaimana untuk jadwalnya, ya. Jadi pemeriksaan ini ada jadwalnya sesuai dengan umur screening, ya. Pada anak usia 0 sampai 24 bulan, ya, pemeriksaan dilakukan setiap 3 bulan sekali, ya, 3 bulan sekali, ya. Nah, selanjutnya setelah 24 bulan, pemeriksaan KPSP ini dilakukan setiap 6 bulan sekali, ya. Pada usia 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. Jadi setiap 6 bulan sekali. Sampai dengan anak umur 2 bulan, ya, pemeriksaan KPSP ini. Nah, jika anak belum mencapai umur screening tersebut, maka minta ibu datang kembali pada umur screening yang terdekat untuk pemeriksaan rutin. Nah, contohnya pada bayi dibawa ibunya di puskesmas usia 7 bulan, ya kan? Dia sudah melewati umur screening yang 6 bulan, ya. Ya, maka minta datang kembali, ya, untuk melakukan screening ini pada umur screening terdekat, yaitu pada usia 9 bulan, ya, karena dia sudah lewat, ya, 6 bulan, ya. Tapi jika orang tua ini mengeluh bahwa anaknya memiliki masalah perkembangan, ya, sepertinya anak ini beda, ya, dengan teman-temannya, sepertinya lebih terlambat, gitu. Nah, kita boleh, ya, melakukan pemeriksaan KPSP ini menggunakan umur screening terdekat yang lebih mudah, yaitu pada usia 6 bulan, gitu, ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana ini adalah cara menggunakan KPSP, ya. Yang pertama, bahwa pada saat pemeriksaan anak harus dibawa, ya. Jadi orang tua harus ada bersama dengan anak-anak. Nah, tentukan umur anak dengan menandakan tanggal, bulan, dan tahun anak lahir, ya. Jadi kita memang bertanya nih usianya berapa, gitu. Namun yang bisa saja orang tua salah, ya, untuk menentukan usianya. Jadi kita harus menanyakan kapan anak ini lahir, ya. Nah, kemudian dihitung berapa usianya sampai pada saat ini. Ya, bisa, ya, hitung usia? Bisa, ya? Bisa. Nah, kemudian bila bayi umur 3 bulan 16 hari, ya, maka dibulatkan menjadi 4 bulan, ya. Nah, bila umur bayi 3 bulan 15 hari, maka dibulatkan menjadi 3 bulan, ya. Jadi dalam menentukan usia ini tidak ada hari-harian, ya. Jadi adanya bulan. Kalau hari-harian berarti dibulatkan, ya. Nah, sekarang ibu memberikan contoh nih, kalian bisa sebutkan, ya, berarti berapa usianya. Jika bayi usia 6 bulan 17 hari, berarti berapa dibulatkan menjadi berapa? 6 bulan 17 hari. 7 bulan. 7 bulan. Oke, tetap, ya, 7 bulan. Nah, berarti sudah paham, ya, untuk menentukan umur ini. Nah, kemudian setelahnya pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak, ya. Ketika anak tersebut usianya 6 bulan, berarti kita ambil formulir KPSP yang 6 bulan, ya, karena berbeda, ya, antara 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan itu formulirnya berbeda. Karena kan perkembangan anak itu berbeda, kan, setiap umurnya pasti keduanya akan berbeda, akan terus berkembang, gitu. Nah, kemudian KPSP ini terdiri dari 2 macam pertanyaan, yaitu pertanyaan yang dijawab oleh ibu atau pengasuh, ya. Dan ini pertanyaannya hanya dijawab ya atau tidak, ya. Contohnya di sini, dapatkah bayi makan kue sendiri? Ya, berarti jawabannya ya atau tidak. Nah, kemudian pertanyaan jenis yang kedua itu berupa perintah kepada ibu atau pengasuh atau kepada petugas, ya, untuk melaksanakan tugas yang tertulis pada KPSP. Nah, di sini contohnya, pada posisi bayi Anda terlentang, tariklah bayi Anda pada pergelangan tangannya secara perlahan-lahan ke posisi duduk, ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya pun ingin bertanya, Ya, silakan. Ibu bolehkah KPSP digunakan untuk anak di atas 72 bulan? Oke, untuk anak 72 bulan, ya, baik sekali, ya, pertanyaannya. Terima kasih. KPSP ini hanya efektif valid digunakan pada anak
0 sampai 72 bulan ya. Nah, jika anak lebih dari usia tersebut, maka sudah tidak bisa lagi ya menggunakan KPSP. Jadi kita akan menggunakan kuesioner sesuai untuk tahap perkembangan anak. Kita hanya sampai dengan prasekolah ya. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini ada contoh KPSP-nya. Ini Ibu ambil untuk umur 3 bulan. Jadi bisa dilihat ada 10 pertanyaan ya. Ada 10 pertanyaan, dan dari 10 pertanyaan ini ternyata ada untuk aspek gerak kasar ya, gerak kasar yang warna hijau. Kemudian ada aspek sosial dan kemandirian warna kuning. Kemudian ada aspek bicara dan bahasa. Kemudian yang warna biru ini ada aspek gerak atau motorik halus ya. Nah, jadi keempat aspek itu ada dalam KPSP ya, dalam 10 pertanyaan itu terbagi ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang memang harus dijawab iya atau tidak ya oleh orang tua. Untuk nomor satu ini adalah perintah ya. Nomor 1, nomor 2 ya. Pada saat bayi terlentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah? Jawab tidak bila salah satu atau kedua tungkai atau lengan bayi bergerak tak terarah atau tak terkendali. Nah, apabila jawabannya ya, maka kita coret di sini ya. Ya, gitu. Begitu juga nomor 2. Jangan membuat suara apapun pada saat bayi terlentang. Apakah ia melihat dan menatap wajah Anda? Nah, ini juga perintah ya. Apabila menatap wajah pemeriksa, maka komplain menjadi ya. Ya. Nah, kemudian hasil pemeriksaannya. Dari perhitungan tadi ya, ada berapa jumlah jawabannya ya, maka kita bisa menginterpretasikan ya. Apabila jawabannya yang ada 9 sampai dengan 10, maka interpretasinya adalah sesuai umur ya, perkembangannya sesuai umur. Nah, kemudian dari jawaban tadi, apabila ternyata jawabannya itu 7 atau 8, maka interpretasinya meragukan. Kemudian apabila jawabannya ya ada 6 atau kurang dari 6 itu, maka ada kemungkinan penyimpangan. Apabila sesuai umur ya, berikan ibu pujian bahwa ibu telah baik merawat anaknya, maka ibu ajari untuk melakukan intervensi ini gitu ya, diajari untuk melatih bayinya ya, sehingga nantinya diharapkan bisa untuk melakukan gerakan ini. Nah, selanjutnya masih untuk yang meragukan, jadwalkan kunjungan ulang ya. Kunjungan ulang itu 2 minggu lagi. Jadi kalau sekarang ini hasilnya meragukan ya, nanti 2 minggu lagi suruh datang untuk melakukan pemeriksaan lagi ya. Tapi sebelumnya selama 2 minggu ini ibunya tadi melakukan stimulasi dan melatih untuk melakukan intervensi yang tertinggal ya, sehingga harapannya setelah 2 minggu ini bayinya udah bisa. Kemudian setelah di pemeriksaan kembali ya, diperiksa kembali, ternyata hasilnya ini semua bisa, 10-nya ini ya, maka bayi perkembangannya sesuai umurnya. Tapi apabila ternyata masih belum bisa ya, maka dia ke arah adanya penyimpangan ya, maka harus dilakukan rujukan gitu. Rujukannya kemana? Ke rumah sakit yang ada tumbuh kembangnya ya, yang ada pemeriksaan tumbuh kembang gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya. Kapan sebaiknya dilakukan rujukan jika hasil KPSP menunjukkan penyimpangan ibu? Oke, baik. Rujukan ya. Jadi misalnya ada penyimpangan ya terhadap balita ini perkembangannya, maka harus dirujuk segera ya, jangan menunda-nunda gitu. Kenapa? Karena dengan semakin cepat dirujuk, maka akan semakin cepat ditangani ya. Mungkin nanti butuh psikolog, butuh dokter rehabilitasi medik ya, kemudian butuh terapis gitu untuk menangani permasalahannya, sehingga keterlambatannya itu bisa dikejar ya, bisa dikejar dan anak bisa sesuai dengan usianya perkembangannya ya. Oke, sampai di sini ada lagi? Saya ingin bertanya Ya. apakah orang tua itu boleh menjawab jika anak tidak bisa merespon saat pemeriksaan? Oke, baik, misalnya anaknya nggak bisa ya, misalnya disuruh untuk menulis ya, coret-coret gitu. Nah, ternyata anaknya nggak mau ya, itu boleh ya.
kita boleh bertanya kepada orang tua apakah anak ini bisa gitu. Ada lagi? Bagaimana jika anak tidak kooperatif saat pemeriksaan? Tidak kooperatif ya saat pemeriksaan itu tadi ya. Mungkin anak tersebut ngantuk ya. Mungkin anak tersebut lapar ya. Mungkin sakit ternyata gitu. Sehingga nggak kooperatif, nggak mau. Nah, nanti kan kita bisa kali ya tanya orang tuanya. Kalau memang anaknya nggak apa orang tuanya itu nggak tahu jawabannya, anak memang nggak pernah lihat gitu. Nah, bisa diulang ya gitu. Jadi bisa ditunda pemeriksaannya akan 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi gitu, bisa datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan lagi ya. Ada 3 lembar. Jadi ada pertanyaannya tadi ya. Bagaimana dikerjakan? Ibu berikan waktu 20 menit ya untuk mengerjakan ini. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan dikerjakan. Untuk nomor 3. Gimana nomor 3? Bingung di mana? Bingung. Kita ada bingung. Nah, sekarang coba kita lihat untuk yang kasus yang ketiga. Di sini seorang ibu membawa anaknya ke puskesmas, tinggal membeli. Ya, melakukan surat apa yang ibunya? Ya, ibunya nasihatin. Ya. Nanti silakan ditulis ya hasilnya di sini ya. Ibu. Satu. Nah, nomor 1. Sudah dapat usianya berapa? Usianya berapa? 30. Ya, satu. Satu usianya 30. Kemudian berapa yang jawabannya? Iya, ada berapa? Waktunya sudah habis, sudah 20 menit ya. Silakan kelompok mana dulu yang mau maju? Ayo, kelompok mana dulu yang mau maju? Ayo. Oke, silakan kelompok 2. Tapi ya, silakan maju ke depan. Ditunjukkan ke depan. Soalnya, mana soalnya? Baik, dari simpulan soal yang diberikan, seorang ibu membawa anaknya ke puskesmas pada tanggal 5 Juli 2024 untuk dilakukan pemeriksaan perkembangan. Dilakukan anamnesis anak laki BWLR suku bulan tanggal 16 Januari 2024. Hasil pemeriksaannya dari nomor 1 sampai nomor 4 iya, nomor 5 sama 6 tidak, nomor 7 sama 10 iya. Jadi hasil dari perhitungan tadi, anak yang dibawa ibu ini umurnya 6 bulan. Terdapat 10 pertanyaan. Dari 10 pertanyaan ini, dari nomor 1 sampai nomor 4 dijawab iya. Dari nomor 1 pertanyaannya, bayi diposisikan terlentang, ambil gulungan kol merah, letakkan di atas muka bayi. Apakah bayi tersebut mengikuti gerakan benang-kolnya dari sisi kanan ke kiri, mengikuti secara berurutan itu? Hasilnya iya. Yang nomor 2, interpretasinya. Jadi hasil interpretasinya meragukan karena dari 10 pertanyaan ada 8 yang benar dan 2 yang salah, yaitu gerak motorik halus. Jadi intervensinya ajari kepada anak untuk stimulasi lebih pada ibu untuk mengajari stimulasi lebih sering. Sekian Ibu. Ya, terima kasih Ibu Erwin. Selanjutnya kelompok silakan. Oke. Kelompok 3 kali juga sudah memaparkan ya bahwa sesuai perkembangan anaknya dari intervensi juga sudah sesuai. Untuk kelompok 2, kelompok 1 ya, untuk kelompok 1 tadi juga sudah memaparkan ya bahwa intervensinya ada interpretasinya ada penyimpangan ya, sehingga tadi intervensinya dilakukan rujukan ya, sudah benar semuanya. Terima kasih ya sudah mempresentasikan hasilnya dan ibu rasa kalian sudah bisa memahami ya untuk pemeriksaan perkembangan ini ya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini? Silakan. Ya, silakan. Baik, dari pemaparan tadi saya bisa menyimpulkan pemantauan perkembangan dilakukan menggunakan KPSK meliputi aspek motorik, kasar, motorik halus, sosial, kemandirian, dan bahasa dengan 10 pertanyaan. Pemeriksaan dilakukan setiap 3 bulan sekali pada usia 3 sampai 24 bulan dan setiap 6 bulan sekali pada usia 30 sampai 72 bulan.
Apabila jawaban 9 sampai 10 sesuai umur, lanjutkan stimulasi dan jadwalkan kunjungan ulang. Apabila jawaban 7 sampai 8 meragukan, anjurkan untuk stimulasi lebih sering. Lakukan intervensi pada aspek yang tertinggal dan jadwalkan kunjungan ulang 2 minggu lagi. Apabila jawaban 6 atau kurang, lakukan rujukan. Cukup itu. Oke, baik, terima kasih ya Anggi. Oke, mungkin ini sini mau bertanya nih ya, bertanya kepada kalian. Silakan nanti tunjuk tangan ya yang bisa menyampaikan bagaimana sih langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan perkembangan menggunakan KPSP. Ya, silakan ya Tiara. Untuk langkah-langkah pemeriksaan perkembangan menggunakan KPSP, yang pertama itu pada waktu pemeriksaan atau screening anak harus dibawa. Yang kedua, tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. Bila umur anak lebih dari 16, maka kita bulatkan menjadi 1 bulan. Contohnya bayi umur 3 bulan 16 hari dibulatkan menjadi 4 bulan. Bila umur 3 bulan 15 hari dibulatkan menjadi 3 bulan. Selanjutnya, setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak. Selanjutnya yang keempat, KPSP terdiri dari 2 macam pertanyaan, yaitu pertanyaan yang dijawab oleh ibu atau pengasuh anak. Contohnya, dapatkah bayi makan kue sendiri? Selanjutnya, perintahkan kepada ibu atau pengasuh atau petugas untuk melaksanakan tugas yang tertulis pada KPSP. Contoh, pada posisi bayi Anda terlentang, tariklah bayi pada pergelangan tangannya secara perlahan-lahan ke posisi duduk. Selanjutnya, jelaskan kepada orang tua agar tidak ragu-ragu atau takut menjawab. Oleh karena itu, pastikan ibu atau pengasuh anak mengerti apa yang ditanyakan kepadanya. Selanjutnya, tanyakan pertanyaan tersebut secara berurutan satu persatu. Setiap pertanyaan hanya ada 1 jawaban, ya atau tidak. Catat jawaban tersebut pada formulir. Selanjutnya, ajukan pertanyaan yang berikutnya setelah ibu atau pengasuh anak menjawab pertanyaan. Yang terakhir, teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab. Sekian dulu. Baik, bagus ya jawabannya. Mungkin di sini Ibu tekankan lagi ya bahwa pemeriksaan KPSP ini bisa dilakukan setiap 3 bulan pada anak 0 sampai 24 bulan ya, dan setiap 6 bulan pada anak di atas 24 bulan sampai dengan 72 bulan ya. Dan ada 10 pertanyaan ya yang harus dikerjakan ya, harus dijawab oleh orang tua atau pengasuh atau diperagakan oleh bayi balita ya mengenai 10 pertanyaan ini. Nah, kemudian hasilnya dihitung berapa jumlah ya. Ya, apabila jumlah jawaban ya itu ada 9 sampai dengan 10, maka sesuai dengan umur ya. Kemudian apabila jawaban ya 7 sampai dengan 8, maka meragukan ya. Kemudian apabila jawabannya 6 atau kurang, maka penyimpangan ya, seperti itu ya, jangan lupa. Nah, setelah ini ibu akan memberikan kuis ya, disiapkan untuk HP-nya. Kita akan melaksanakan kuis menggunakan tidak ikuti tak contek langsung aja. Untuk pelaksanaan kuis kita berikan aplaus untuk juara pertama Wula Saidah. Oke, untuk Risma Tri Hapsari. Kemudian untuk Erli. Oke, mudah-mudahan materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik ya dan bermanfaat untuk kalian ke depannya dan juga untuk anak-anak Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas ya untuk kerja mandiri di lapangan ya. Jadi kalian nanti mencari 1 orang balita ya, terserah mau usia berapa saja ya, asalkan sesuai dengan umur screening ya. Nanti kalian periksa menggunakan KPSP perkembangannya ya, kemudian kalian tentukan interpretasinya apa dan kalian juga melakukan intervensinya ya. Kalau memang di situ ajarkan ibu untuk melakukan stimulasi, jadi kalian nanti memberikan edukasi bagaimana caranya untuk melakukan stimulasi kepada anak ya, dan divideokan ya. Tugas ini divideokan, kemudian nanti laporannya ditulis ya, dibuat laporan, nanti pekan depan silakan dikumpul. Baik, cukup ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi?